Kedeputian Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 8 terus berupaya melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan melalui 3 kepusatan, yaitu Pusat Teknologi Roket, Pusat Teknologi Satelit, dan Pusat Teknologi Penerbangan. Pusat Teknologi Roket merupakan unit kerja yang berada dalam Kedeputian Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa. Tugas pokok dari Pusat Teknologi Roket yaitu penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi roket. Pusat Teknologi Roket telah berhasil mengembangkan beberapa roket, diantaranya RX-122B, RX-320, RX-420, RX-450, dan RX-550. Capaian Pusat Teknologi Roket tahun 2019-2020 antara lain uji statik roket room. Roket ini merupakan roket uji muatan yang digunakan untuk lomba muatan roket tingkat perguruan tinggi. Uji statik roket RSX-100. Roket berdiameter 110 mm ini memiliki misi utama untuk mengetahui kondisi atmosfer bumi. Uji statik roket Erhan-122B. Roket ini dikembangkan bersama Konsorsium Roket Nasional dalam rangka mendukung kemandirian nasional. Uji statik roket RX-450. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui daya dorong yang dihasilkan sebelum dilakukan uji terbang pada akhir tahun 2020. Uji terbang Erhan-122B. Tujuan pengujian ini adalah memastikan konsistensi terbang dengan melakukan pengamatan trayektori secara visual. Komurindo merupakan kompetisi rancang bangun muatan roket dan roket IDF tingkat perguruan tinggi. Dalam ajang ini, para mahasiswa ditantang untuk membangun suatu sistem monitoring serta pengukuran yang stabil, akurat, dan presisi di bidang peroketan. Operasional satelit 8A2 dan 8A3 telah menghasilkan beragam data yang telah dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemanfaatan satelit ini terus bertambah seiring dengan kebutuhan para pengguna. Hingga saat ini, satelit 8A2 sudah mengorbit selama 5 tahun. Selain melakukan misi harian, satelit ini turut berperan dalam tanggap darurat bencana. Pada beberapa kasus, 8A2 berhasil memotret wilayah terdampak bencana, seperti erupsi Gunung Anak Krakatau dan bencana lainnya. 8A2 juga telah mendukung komunikasi darurat yang berguna sebagai komunikasi alternatif saat terjadi bencana. Satelit ini juga aktif menyebarkan pesan singkat selama pandemi corona. Mengorbit selama 4,5 tahun, 8A3 berhasil memotret wilayah Indonesia menggunakan kamera multispektral. Sedikit demi sedikit, citra tersebut disusun hingga membentuk mozaik citra Indonesia. 8A3 juga telah dimanfaatkan untuk memantau medan magnet bumi. Satelit 8A2 dan 8A3 turut berperan dalam misi pemantauan maritim, seperti monitoring kapal beraktivitas ilegal, kerusakan terumbu karang, maupun kapal yang dianggap misterius yang melintasi wilayah Raja Ampat. Saat ini, Pusat Teknologi Satelit sedang mengembangkan satelit 8A4. Satelit ini dalam proses integrasi dan pengujian komponen. Dengan teknologi yang lebih canggih, 8A4 diharapkan memberikan manfaat lebih baik dari satelit sebelumnya. Satelit lain yang juga sedang dikembangkan adalah satelit konstelasi komunikasi orbit rendah. Satelit ini berfungsi untuk mendukung sistem peringatan dini bencana di Indonesia, IoT, serta pemantauan maritim dan udara Indonesia. Untuk membangun ekosistem industri satelit Indonesia, Pusat Teknologi Satelit berupaya mengembangkan fasilitas satelit berstandar internasional. Besar harapan, sinergi dapat terjalin antara LAPAN, industri, dan akademisi, serta mampu menumbuhkan startup teknologi satelit. Aero Technopark Pusat Teknologi Penerbangan merupakan pusat litbang jasa, edukasi, dan pengembangan UKM Dirgantara ke depan. Dengan area seluas 40 hektar, Pusat Teknologi Penerbangan memiliki sejumlah fasilitas laboratorium penerbangan, seperti aerodinamika, aerostruktur, avionik, propulsi, bird impact, dan LED BO-160. Pada tahun 2019-2020, Pusat Teknologi Penerbangan giat melakukan sejumlah litbang jasa penerbangan, seperti pengembangan pesawat transport nasional M219 bekerjasama dengan PT DI. Pesawat berpenumpang 19 orang ini
akan segera meraih sertifikasinya di penghujung tahun 2020 dan telah diberi nama Nurtanio oleh Presiden Jokowi pada 10 November 2017. Saya resmikan pesawat N219 sebagai pesawat Nurtanio. Uji terbang LSU NGLD Vertical Take Off Landing. Pemecahan rekor muri terbang jauh 405 km dari Pamengpeuk hingga Pelabuhan Ratu. Aplikasi drone Flying Wing untuk pemantauan Gunung Kelut. Aplikasi LSU-02 NGLD untuk pemantauan kapal ilegal di Selat Sunda. Aplikasi drone pertanian presisi untuk ketahanan pangan di sejumlah daerah, seperti di Tegal, Jawa Tengah, Membahas, Sumatera Utara, dan Agam, Sumatera Barat. Pengembangan kargo drone dan Malay UAV.